Literasi. Perkenalkan, nama saya Denita dari penerbit The Publish Yogyakarta. Hari ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai buku ajar. Dalam komponen penilaian jabatan akademik dosen, dosen memiliki penilaian unsur utama dan penunjang, di mana terdapat 3 unsur utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada unsur pendidikan, dosen diwajibkan menulis buku ajar sebagai produk pengembangan bahan ajar. Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen tahun 2019 menjelaskan dosen diwajibkan membuat 1 buku ajar setiap tahunnya dengan nilai maksimal poin 20. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sistematika penerbitan buku ajar. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Menurut panduan pengajuan usulan program hibah penulisan buku ajar tahun 2019, terdapat 6 poin yang harus ada dalam buku ajar, yaitu prakata, daftar isi, batang tubuh, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Prakata adalah sebuah tulisan pada awal buku di mana dosen harus menuliskan secara singkat, ringkas, dan menarik ulasan tentang buku serta sebagai media informasi penggunaan buku, termasuk di dalamnya penyampaian ucapan terima kasih. Tidak jarang prakata diartikan sebagai kata pengantar, padahal keduanya berbeda loh. Mudahnya, kata pengantar adalah pandangan secara keilmuan yang disampaikan dan dibuat oleh ahli atau pakar yang artinya bukan penulis itu sendiri. Sedangkan untuk prakata yang membuat adalah dosen. Jadi, kata pengantar dibuat oleh orang lain dan prakata dibuat oleh dosen. Jadi, ingat ya. Yang kedua adalah daftar isi. Daftar isi mungkin sudah familiar bagi Bapak, Ibu dosen dan pasti harus ada dalam setiap buku. Daftar isi menjadi penting karena digunakan sebagai media paling mudah dalam memberikan informasi serta keseluruhan tentang materi buku. Sebetulnya tidak hanya daftar isi, tapi jika di dalamnya terdapat gambar, tabel, dan bagan, maka seharusnya juga diberikan informasi daftar gambar, daftar tabel, dan daftar bagan. Batang tubuh yang terbagi dalam bab beserta tujuan instruksionalnya. Batang tubuh pada buku ajar tidak dibatasi oleh jumlah bab yang harus dibuat oleh dosen, sehingga dosen bisa menentukan jumlahnya sendiri. Namun, karena ini buku ajar, dosen dapat melakukan penyusunan melalui silabus atau EPS mata kuliah. Jangan lupa, setiap bab dalam buku ajar harus disertai tujuan instruksionalnya sebagai arahan penggunaan buku tersebut serta pembelajaran dapat efektif dan tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan bab, kami mengingatkan untuk membuat evaluasi pada bagian akhir sebagai bentuk indikator apakah pembaca dan mahasiswa dapat memenuhi capaian serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan pada setiap babnya. Nomor 4, daftar pustaka. Pada bagian ini, daftar pustaka menjadi pembeda antara buku ilmiah dan buku non-ilmiah. Daftar pustaka juga dianggap sebagai bagian pertanggungjawaban ilmiah atas dukungan referensi yang asalnya dari produk ilmiah lainnya, sehingga daftar pustaka dianggap keharusan dalam buku ajar. Adapun cara penulisan dapat dilakukan dengan banyak cara. Untuk penulisan daftar pustaka di Indonesia, kita mengacu pada beberapa gaya penulisan daftar pustaka yang familiar seperti APA Style, American Psychological Association, Modern Language Association atau MLA Style, American Medical Association atau AMA Style, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan gaya penulisan daftar pustaka akan kami bahas pada video berikutnya. Glosarium. Mungkin bagi sebagian dosen, glosarium dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting dalam pembuatan buku ajar karena mahasiswa atau pembaca dianggap sudah memahami setiap istilah ilmiah dalam buku tersebut. Padahal, glosarium tidak hanya digunakan sebagai kamus tentang istilah ilmiah baru, namun glosarium dianggap sebagai penjelas konteks istilah tersebut digunakan. Sangat mungkin terdapat istilah yang penggunaannya berbeda juga, menjadi berbeda artinya. Sehingga dosen perlu mencantumkan glosarium pada buku ajar sebagai pengingat dan penjelas apabila mahasiswa atau pembaca tidak memahaminya. Yang terakhir adalah indeks. Indeks digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan
istilah yang sudah masuk dalam glosarium. Jadi, mahasiswa atau pembaca dapat menemukan istilah yang dimaksud pada glosarium dalam buku ajar. Sebaiknya, dosen membuatnya agar mahasiswa atau pembaca memahami betul konten dan konteks istilah dalam glosarium. Jadi, apakah Bapak atau Ibu dosen sudah siap untuk menulis buku ajar? Harusnya sih sudah, karena data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdapat 6,3 juta mahasiswa Indonesia yang tentunya membutuhkan buku ajar. Dan terdapat 190.000 dosen aktif yang seharusnya menerbitkan buku untuk meningkatkan sumber referensi bagi pendidikan Indonesia. Jika dirasa video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Untuk informasi lebih jelas bisa menghubungi kontak di samping ini. Dari Buku untuk Pendidikan Indonesia, salam The Publish, salam literasi.